wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. How are you today? We are fine. Fine, Pak. Fine, Pak. Oke. Ada yang lagi nonton TV kah tuh? Belum kada nonton Pak, cuma aku lagi charger di samping TV. Oh, ST kah? Kada nonton Pak, ayo nonton Tianja. Oh, yuk. Jadi ada lagi lah yang bermasalah nomor handphonenya. Tadi ada beberapa, Citria, Reza. Ada lagi lah yang lain lah. Enrico aman aja kah? Taufik kirimi Fik lah. Aman ya Pak Ai? Nggih Pak, habis nih Pak. Ya. Yang lain ada lagi lah. Nah, ini yang masuk pada Taufik nih nomor Indosat PK. Lain lagi kah? Lain lagi Pak. Oh, ya. Yang lain? Sudah ada lagi? Ya. Aman Pak, aman. Tapi yang Tri baru masuk tuh kayak si Reza lah. Oke, jadi sebelum kita mulai, mohon untuk masuk ke Google Classroom untuk presensi dulu. Nah, silakan untuk mengisi presensi hari ini. Kemarin sudah semua ya. Karena saya menghitung presensi kalian tuh dari sini. Walaupun, tapi kalau terlambat kan ketahuan. Hari ini kita akan belajar tentang application letter. Seperti yang saya bilang di video kemarin, kita akan membahas CDU kali ini karena ini adalah CDU yang terakhir semester 5, jadi bahasa Inggrisnya akan lebih ke pekerjaan. Udah semua ya? Ini kelihatan nggak screen sharing saya? Kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Ya, jadi saya akan menyampaikan materi dulu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit sebelum nanti kita ke pembahasan. Apa itu application letter? Application letter itu adalah surat lamaran. Biasanya surat lamaran yang kita kirim itu pakai bahasa apa? Entrical. Pernah ngirim surat lamaran nggak? Ada yang pernah ngirim surat lamaran? Pernah Pak. Iya, pakai bahasa apa? Hafiz. Oh, Hafiz yang jawab. Yang lain? Bahasa Indonesia Pak? Pakai bahasa Inggris pernah? Bahasa Latin? Bahasa Spanyol? Belum Pak, belum. Belum ya. Iya, nah jadi mungkin kalau bahasa Indonesia itu kita bisa kopas ya dari internet banyak. Nah, tapi kalau bahasa Inggris bisa juga dikopas dari Google Translate, tapi agak kurang akurat bentuk bahasa Inggrisnya. Kadang apa yang kita ingin sampaikan itu berbeda dengan yang tampil di Google Translate. Nah, jadi application letter is a part of an application response to a specific job.
It is used to promote you as a job candidate. Pada saat kalian ingin melamar pekerjaan, tentu saja yang dibutuhkan pertama kali itu adalah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja digunakan apabila kita akan melamar suatu pekerjaan. Surat ini juga berguna untuk mempromosikan kalian sebagai kandidat. Nah, jadi salah satu caranya mempromosikan kita agar diterima itu menggunakan surat lamaran yang baik dan benar. Strukturnya, structures of text dalam membuat surat lamaran ini hampir sama dengan bahasa Indonesia, tapi ada beberapa yang berbeda juga, ya. Yang pertama, strukturnya adalah heading containing the ini kok bahasa Inggrisnya agak itu ya. Containing you and employer's contact information, including name, address, phone number, and email, and the date. Nah, jadi ada bagian heading atau kepala dari suratnya. Nah, apa aja isinya? Tentu saja di sini adalah kontak kalian. Nih, contoh di sini Muhammad Farhan Emery namanya, alamat, nomor telepon, dan email. Dan juga di sini ada the date. Nah, date ini juga penting. Kalau bahasa Indonesia biasanya kan ada di sebelah kanan. Nih, kalau bahasa Inggris nih dia lurus di sebelah kiri semuanya. Dan juga penulisan tanggal itu agak diperhatikan karena tanggal di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia itu berbeda. Sebelumnya apa kegunaan atau fungsi dari surat lamaran berbahasa Inggris? Ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab? Kenapa Pak kita harus pakai yang bahasa Inggris Pak? Kenapa nggak ada bahasa Indonesia aja Pak? Ada yang bisa jawab lah. Halo? Tergantung tempat kerjanya, Pak, mungkin yang biasa kan ada kalau misalnya hotel hiring karyawan, nah biasa mereka mintanya tuh apply-nya dalam bentuk bahasa Inggris. Iya, betul. Biasanya ada lamaran, tidak jarang yang menggunakan bahasa Inggris, bukan lamaran. Vacancy, ya lowongan pekerjaan kan menggunakan bahasa Inggris, khususnya ya di bagian perhotelan biasanya, betul sekali, Sevia ya. Hiring katanya gitu kan, bla 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 bla. Nah, alangkah lebih bagus kalian juga mengikuti seperti apa yang dibilang di lowongannya. Ada yang bisa menggunakan bahasa Inggris lebih baik lagi. Nah, itu fungsinya. Very good. Terima kasih jawabannya. Nah, ketika kita, saya pengen melamar pakai bahasa Inggris nih. Ya udah, berarti kan formatnya agak sedikit berbeda dengan yang bahasa Indonesia. Jangan kalian campur, maksudnya formatnya menggunakan bahasa Indonesia tapi tulisannya bahasa Inggris. Nggak seperti itu ya konsepnya. Jadi kalau bahasa Inggris ya formatnya juga harus menggunakan yang bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia ya silakan menggunakan format yang sudah ada. Selanjutnya tadi sudah ya alamat kontak. Terus di sini juga selain dari kontak kita ya, yang lengkap tadi tanggal juga, email, nomor telepon dan segala macam itu harus ada juga di atas. Bagian kedua itu adalah salutation. Salutation itu artinya kita, ada yang tahu arti dari salutation? Penghormatan. Penghormatan, salam ya, salutation. Nah, ini kalau bahasa Indonesia itu biasanya kita bilang yang terhormat gitu ya. Terhormat siapa? Kalau di sini dia udah tahu nama yang dituju, Mrs. Freya ya. Kalau kalian nggak tahu namanya ya tinggal Dear Sir atau Dear Madam. Tulisannya there ya, Sir atau Madam.
Kalau nggak tahu gendernya ya gunakan keduanya. Dear Sir or Madam. Itu saja. Ini simple tapi harus ada gitu loh. Kan cuma yang terhormat doang nih. Tapi kalau ini nggak ada ya lamaran kalian jadinya kurang dihargai lah gitu. Kemudian bagian yang ketiga adalah body of the letter. Ini adalah isi dari suratnya. Apa saja yang ada di isi surat lamaran? Yang pertama adalah purpose of writing this letter. Tujuan kenapa kamu menulis surat ini atau mengapa kamu ingin bekerja di situ, ya sama saja. Yang kedua, telling your experience and accomplishment. Ini adalah memberitahu apa saja pengalaman atau pencapaian yang sudah kalian dapatkan. Kalau yang di tempat kita kan kalian pernah, belum magang ya, sorry. Atau kalian udah D3 gitu lah, itu salah satu accomplishment. Kalian sudah pernah magang di mana, atau sudah bahkan pernah ada pengalaman bekerja pada saat kuliah, itu juga lebih bagus. Kemudian yang bagian ketiga itu adalah thank you to the employer. Employer ini adalah orang yang akan meng-hire kita. And giving your follow-up information whether the employer would like to invite you to the interview. Nah, memberikan follow-up ini semacam, ada yang tahu follow-up? Ini kita berterima kasih kepada si employer-nya dan juga memberikan informasi yang bila diperlukan ketika kita ingin diajak untuk lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu interview. Itu namanya follow up ya. Follow up information. Informasi yang lanjut. Nah, ini dia tinggal lanjut. Yang terakhir, complementary clause, for example, best or sincerely. Complementary ini semacam pujian gitu ya, yang bersifat memuji ya. Kemudian bisa kita isi dengan kata best atau juga sincerely. Yang terakhir, sebelum kita ke yang terakhir, di sini kita lihat dulu contohnya. I'm writing to apply for a manager at your coffee suite branch. Nah, di sini langsung dia menuliskan purpose atau tujuan kenapa dia ingin menulis surat ini. Disebutkan lagi as advertised on your company website, seperti yang diiklankan di website perusahaan Anda. I have more than 5-year experience. Saya memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman in the similar position for food and beverage company. Ini adalah memberitahu yang ini bagian 2, pengalaman dan juga pencapaian yang sudah diperoleh. I have joined many trainings about leadership and public speaking which support my career so far. Dia menambahkan di sini pelatihan yang sudah dia jalani seperti pelatihan kepemimpinan dan juga public speaking. Position. Hah? Kenapa Elva? Ini adalah bagian dari accomplishment tadi. Kemudian di sini, in my role as manager at food and beverage company, I proved to be an efficient, enthusiastic, and strong leader. I am good at working on team. I have managed many events related to promote of the company's products. My time spent in this company has prepared me for such an opportunity, and I sincerely hope I can contribute soon as a member of your team. Ada yang tahu ini paragraf ini membahas yang mana? Yang mana? Yang mana? Bagian 2 atau bagian 3? Nih paragraf yang tengah nih. Kira-kira ini tentang apa?
Siapa ya? Hmm, ST. itu tentang telling your experience and a compliment. Kita di mana ST? Kenapa jadi bilang ini bagian 2? Itu ada I am a good at working on a team. Oh iya. Terus jarnya I have managed many event related to promote of the company product. Iya, betul sekali. Ini bacanya manage ya, bukan managed. Oke, coba semuanya serentak 1 2 3. Manage. 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 Iya, udah, terima kasih. Ini masih berbicara tentang pengalaman ya, tadi betul. Di sini juga ada kata kunci my time spent. Waktu saya sudah dihabiskan di perusahaan ini. Hah? Maksudnya? My time spent in this company has prepared me for such an opportunity. Oh, ini maksudnya di perusahaan yang lalu ya, sudah menyiapkan saya untuk sebuah kesempatan. And I sincerely hope. Nah, di sini adalah bagian yang di sininya. Bagian nomor 3 ya. Bagian nomor 3 itu sebenarnya dari sini. Ini dia memberikan follow up information ya di bagian sini. Thank you for your time and I'm looking forward to hearing for you. Kemudian sincerely, ini bagian 4 sorry ya. Ini bagian 4. Ya betul. Sampai sini. Yang terakhir itu adalah signature. Ini yang jarang, nggak mungkin kita abaikan juga signature. Apa itu signature? Tanda tangan. Tanda tangan. Ya betul. Kalau kalian nggak tanda tangani, itu artinya kalian menandakan kayaknya kelupaan kata HRD-nya biasanya gitu kan. Berarti nggak teliti. Jangan sampai hal itu terjadi. Dua-duanya di surat lamaran bahasa Indonesia juga harus seperti itu. Oke, sudah sampai di situ untuk penjelasan saya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke yang lebih lanjut. Paham semua? Kalau kalian saat ini disuruh melamar pekerjaan menggunakan entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kira-kira pengalaman apa yang akan kalian masukkan di dalam surat lamaran kalian? Itu perlu kalian pikirkan dari sekarang ya, dari detik ini. Karena itu merupakan bagian yang penting. Kalau kalian tidak menaruhkan bagian experience itu, maka akan agak susah untuk diterima di sebuah perusahaan. Nah, apakah surat lamaran cukup 1 lembar ini saja, Pak? Enggak ya, enggak cukup, enggak juga. Tapi kalau mau minimal itu harus ada ininya, 1 surat lamaran ini. Bisa kalian tambahkan apa yang sudah kalian sebutkan di dalam surat lamaran ini, lampirannya. Contoh di sini I have joined many trainings. Saya sudah pernah mengikuti atau bergabung di banyak pelatihan. Taruhlah fotokopi sertifikatnya. Taruhlah bukti-bukti yang lain. Gitu. Jadi dalam 1 surat lamaran itu minimal bisa aja sih 1 lembar ini doang, tapi alangkah lebih bagusnya, it would be better kalau kalian taruh juga bukti-bukti. Jadi kalian gak sekedar mempromosikan doang gitu ya, tapi juga bisa membuktikan, nih beneran ikut
training leadership, atau nanti sertifikat CDU misalnya kan, itu juga bisa kalian. Sertifikat magang nanti yang akan kalian dapatkan itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang bisa kalian taruh di lamaran kalian. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, oh ini ada contoh lain lagi nih. Ini yang lebih real ya. Ini contoh nih, Emery Ferran. Miss Fria Nashita, Big Coffee Company. There, Miss Nashita. Thank you for the opportunity to apply for the branch manager role at your company. Oh ya, ini perlu diklarifikasi juga ya. Di bagian atas ini adalah kepadanya ya. Ini kepadanya nih. Saya lupa tadi jelasin. Kalau dalam bahasa Indonesia kepada siapa kita mengirimnya ya. Di bahasa Inggris juga ada. Ini bukan nama dari pengirimnya, ini adalah nama yang akan dituju. Sini namanya Nashita Fria, Manager Human Resources Coffee Company, dan nama. Jadi di sini ada tertulis your and employer's contact. Kontak kita yang ada di atas ini, dan juga kontak si perusahaan atau tempat orang yang akan memperkerjakan kita. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk melamar sebagai branch manager. After reviewing your job description, it's clear that you are looking for a candidate that is extremely familiar with the responsibility. Bisa dikenal, nggak bisa dibesarin. Oke. Nah, kelihatan? Terlihat? Kelihatan, Pak. Oke. Mari kita identifikasi bagian-bagian yang ada di sini tadi. Ya, ada 4 tadi ya. Yang pertama heading, yang kedua salutation, yang ketiga body of the letter, yang keempat signature. Mari saya tanya satu persatu untuk mencek benar kalian paham atau enggak ya. Kok nggak bisa, bentar. Loh. Tunggu guys. Laptopnya lagi hang. Halo, masih terdengar? Masih, Pak. Oh, iya, Masih, iya. Pak. Nggak bisa digerakin nih. Bentar ya. Yang tampil di layar kalian apa nih?
yang kelihatan? Surat lamarannya, Pak. Surat lamarannya ya? Nggak kepotong ya? Dari Big Coffee Company. Oke. Mari kita cek satu persatu ya. Jesse, ada nggak Jesse? Halo Jesse, Iya, Pak. bisa disebutkan nggak bagian dari surat lamaran tadi? Bagian yang pertama paling atas apa? Paling atas dari Big Coffee Company itu apa? Bagiannya dulu, bagian paling atas tadi masih ingat nggak? Heading. Heading, ya heading. Heading. Bagian heading itu berisi apa? Jesse, sebutkan salah satu. Contact information. Sudah. Encoding name. Oke, very good. Terima kasih. Nadia, ada Nadia? Nadia Safitri? Ada, Pak. Di dalam bagian heading selain nama tadi ada apa lagi? Ulun Pak hanyar datang WC. Hanya datang WC. Iya, Pak. Maksudnya WC-nya datang. Dari Maksudnya WC. Oh iya. Kalau gitu sebutin deh. Ini kan kelihatan suratnya kan? iya, Pak. Coba bagian yang pertama setelah heading apa? Gak tahu. Tahu lah. Yang mana, Pak? Ini ada bagian headingnya lah di suratnya. Nggak ada ini, Pak. Setelah heading apa? Mana, Pak? Waduh, ulun kan ada. Kan ada muncul apa-apa kah? Share screen-nya. Yang lain? Ada, Pak. Ada Pak, tapi dari Big Coffee Company aja Pak. Oh iya. Nih ini kan anggap Big Coffee Company itu bagian heading tadi ya. Ada nama kita, nama juga kepada siapa kita mengirim. Setelah heading apa lagi Nadia? Tahu lah. Kan udah muncul. Yang lain. Hafiz. Salutation, Pak. Salutation. Apa contohnya? Di sini yang mana? Tolong bacakan contohnya. Salutation-nya yang mana? Ada? Ada Pak, yang Dear Mrs. Nashita. Yang sapaan. Yang ya sama. Salutation. Bacanya gimana tadi bacanya? Dear Mrs. Nashita. Salah, benar. Yang benar gimana? Dear. Dear. Ya betul. Terima kasih Nadia. Terus Apa namanya tadi, Pak? nama apa? Salutation. Bahasa Inggrisnya tadi apa, Pak? Apa, Pak? Salutation. Salutation. Ya. Suara pian halus, Pak, di sini. Ini ya kan? Ini Bang Gono lah. Bener, Pak. Ada laptop saya nih lagi hang nah. Bentar dulu lah. Nah. Nggih. Halus Nah, banget udah. suaranya. Apa tadi, Pak? Salutation. Salutation. Ini nah tulisannya nah. Salutation itu artinya adalah sapaan. Mana, Pak? Ini. Salam. Lak, Pak, lak.
contoh di surat ini ada tulisannya Dear Miss Nashita. Yang selanjutnya adalah body. Ini yang paragraf ini itu adalah body. Saya tanya lagi ke Hafiz. Hafiz. Ada Hafiz? Halo, Pak. Yang mana Hafiz? Bagian body. Sebutkan salah satu yang ada di gambar ini. Apa tadi, Pak? Jaringan. Apa? Ulang. Coba sebutkan salah satu bagian body yang ada di surat ini. Kan body ada banyak nih, tuh. Bagiannya apa aja, ada 4. Sebutkan salah satu dan langsung yang paragraf mana sebutkan. Yang nomor 1 yang dari thank you. Nomor 1 tuh apa? Thank you for the opportunity sampai confidently, Pak. Nomor 1 tuh apa dulu? Confidently mana confidently? 1 itu Nah, saya besar lah, kelihatan lah. 1 itu thank apa? you sampai expectation. Ya, apa tuh nama bagian yang pertama? Saya lihat, Pak. Iya, apa bagian pertama tuh apa? Letter. Hah? Yang nomor 1, yang body of the letter. Apa? Bagian nomor 1 tuh apa? Dari body. Ingatlah. Yang bisa bantu? Kenapa orang itu menulis lamarannya? Purpose. Iya, Karena ingin purpose. bekerja di tempatnya. Iya, betul. Thank you. Tadi, Pak? Selanjutnya. Hah? Apa tadi? Body pertama tadi apa namanya, Pak? Bagiannya? Purpose. Tujuan, intinya tujuan. Untuk apa? Purpose. Iya, betul. Untuk apa melamar? Nih ya, thank you. Sampai dengan mana tadi? Expectation. Expectation. Ya, Expectation. Kemudian bagian kedua apa? Siapa ya? Enrico. Ada Enrico orangnya? Ada, Pak. Bagian kedua body apa, Enrico? Nih. Serah nih. Yang ini kah? Yang ini kah? Apa namanya? Yang telling your experience. Iya, betul. Yang mana di sini bagian telling experience-nya? Pengalamannya bagian nomor 2. Nih kah? Yes, dari itu ada tulisannya over the course of my 5-year career. Iya, betul. Bagian body yang ketiga apa? Wika. Ada yang namanya Wika? Hello? Gak ada jawaban? Kalau Rizkia? Say thank you to the employer. Yang mana? Dari mana sampai mana? From thank you for your considerations and I look forward to hearing from you soon. Oke, very good. Nah, di sini ada bagian yang tadi nggak ada di contoh pertama ya. Itu adalah bagian follow up information. Nah, di sini nggak ada nih follow up information. Tapi kalau yang ini ada.
please contact me at bla 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 or via email. Ini ya, ini adalah kontak yang diberikan ketika ingin di tahap apa selanjutnya interview. Nah, yang terakhir nih juga ya, Pak? Termasuk apa? Heading. Enggak. Kalau heading, oh beda nih. Oh sama ya? Iya sama. Cuma yang di sini kan semacam kop surat gitu ya. Tapi kalau di sini dia tertulis please contact me. Nah di situ ada suruhannya. Kalau yang di atas ini kan cuma nama, nggak ada konteksnya. Tapi kalau yang di sini dia, kalau misalnya pengen interview nih, silahkan hubungi saya di sini. Diulangi lagi sebenarnya, tapi lebih ada narasinya. Yep. Oke, tadi terakhir adalah complementary clause ya. Ini sincerely yang ada di sini. Apa arti dari sincerely? Ada yang tahu? Sungguh-sungguh artinya. Kalau bahasa Indonesia biasanya apa? Hormat saya penulis, bukan penulis ya, itu di KTA biasanya itu. Hormat saya terus nama. Tapi kalau bahasa Inggris kita gunakan sincerely atau best regards. Tahu nggak tulisannya? Regard. Ya best regard. Ini kurang nih, best doang dia tulisnya sih. Oke, sampai di situ udah pertanyaan. Untuk next meeting kita seperti ini ya, saya buka aja deh. Jadi tujuan Zoom ini hanya untuk menyampaikan materi, absensi, dan untuk kalau pengen kalian latihan langsung bikin surat lamaran bahasa Inggris sendiri, silahkan dari sekarang karena jadwal di minggu depan itu kita adalah praktis. Membikin surat lamaran pakai bahasa Inggris. Saya nggak perlu yang panjang-panjang ya, yang penting mencakup ke 4 bagian yang ada di sini. Ada heading, ada salutation, ada body, ada signature. Itu yang paling penting. Lagi putar, aduh. Ada pertanyaan dulu? Aman? Nothing. Nothing, very good. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, bagian-bagiannya kita hanya mempelajari nanti third meeting, pertemuan ketiga, kita latihan menulis application letter. Tolong disiapkan nanti, kalau bisa sih udah siap, nah hari Senin itu tinggal dikirim atau kita bahas nanti ya. Jadi 1 minggu ke depan siapkan surat lamaran bahasa Inggris kalian. Tentu saja dengan format yang ada di sini dan juga nama kalian ya. Pengalaman kalian juga. Cari tuh pada saat sekolah kemarin atau pada saat magang di sekolah itu juga ditulis di sini ya. Tapi kalau memang nggak ada pengalaman Pak, anggap saja kalian sudah lulus dari Akparnas. Itu kan bisa jadi pengalaman kalian. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Melamarnya kemana, Pak? Melamarnya anggap saja ke tempat kalian nanti magang deh. Kalau kalian nggak ada ide, terserah aja sih sebenarnya.
Tapi ulun kada tahu Pak kemana melamarnya. Ya silakan. Terserah kalian aja ngelamarnya di mana. Bebas saja kak Pak. Ya bebas. Mau berandai-andai silahkan. Kirimnya di mana, Pak? Siapin aja dulu. Nanti kalau nggak di Classroom saya bikinkan postingan baru. Postingnya sebelum hari Senin nanti saya bikin di sini. Di Classroom aja deh kita tentukan di sini akan saya bikin nanti yang baru khusus untuk pertemuan selanjutnya nanti. Yang penting siapin dulu. Nanti entah itu nanti Senin depan saya bikinkan atau nanti sebelum hari Senin depan tinggal kalian kirim aja lagi. Udah pertanyaan lagi? Udah aman? Aman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tadi udah ngisi absen semua ya. Oh, nih 4 orang nih, belum nih, siapa nih? Nah, Hafiz, Reza, sama Sevia. Sama Wika, belum. Gimana ngisinya, Pak? Di Classroom. Belum masuk Classroom nggak? Kadang Google Classroom ini notifnya kedida baik, kada masuk. Kalau kada dana masuk berarti manual ya. Masuk dicek setiap jam mata kuliah saya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, Pak. You're welcome.